pucuk sini kelihatan nanti kalau sampai jangan sampai kalau kutu daun misalnya capuk dan trakol ini ya, yang trakol sama Beyond M yang kita persiapkan, yang saya katakan sejuk-sejuk tadi ini super grow-nya pun belum kepakai ya, masih di bungkusan. Atonik juga masih. Suasana pagi yang semilir, sepoi-sepoi angin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi sahabat Ayah TV. Hari ini kita melanjutkan budidaya semangka untuk musim kemarau. Kali ini pokok tanaman sudah berusia di hari ke-11. Ini penampakan pohon semangka kita. Berdasarkan perawatan, alhamdulillah pupusnya sudah mulai tumbuh, kemudian daunnya juga relatif stabil, agak kaku sedikit. Cuma bukan masalah hama, ini cuma karena mungkin faktor cuaca terlampau panas ya di atas permukaan ini. Dan teman-teman, untuk video ini kita akan membahas tentang perawatan tanaman semangka versi Ayah TV untuk musim kemarau. Yang jelas di sini saya tegaskan, untuk musim kemarau harus air cukup ya teman-teman. Usahakan air bersih, jangan sampai kondisi air menguning atau bahkan berkarat, itu berbahaya untuk pokok semangka. Jadi untuk relatif pertumbuhannya slow, enggak gemuk banget, cuma stabil, pupus bening, keadaan pokok rata ya, enggak ada, maksudnya bercak-bercak juga berkurang. Memang kalau musim kemarau ini bercak kurang ya, cuma hama kutu biasanya yang banyak. Gini kondisinya teman-teman. Untuk daun sudah di angka daun 45. Ini seyogyanya 2-3 hari lagi pupus induknya sudah muncul, kita bisa melakukan topping. Jadi nanti setelah video ini kita lanjutkan pemupukan ya teman-teman. Kondisi cuaca cukup panas, angin sepoi-sepoi bos. Jadi kita langsung ke teknik perawatan untuk musim kemarau untuk pokok semangka ini yang sudah berusia 12 hari. Cabang induknya atau cabang primernya sudah agak panjang, kemudian sekundernya seperti video-video yang sebelumnya sudah sering saya upload bos, bagaimana penanganannya untuk musim kemarau ini agar aman. Mudah-mudahan aman bos ya. Untuk tanah yang bertipe agak rendah seperti ini memang lebih sejuk menurut saya, lebih enak kita menjaga atau mengawal pokok tanaman ini. Yang pertama sudah kita bahas tentang penyuntikan atau pupuk yang kita berikan ke tanaman ini. Hari ini sudah masuk 12 hari, berarti sudah 3 kali pupuk suntik. Pupuk suntik per tangki pertama kita pakai di usia 5 hari kemarin. 5 hari kita suntik pakai NPK Bas 15-15 ya bos. Itu dosisnya 1 tangki 1 gelas. Kemudian di 9 HST 1 tangki 1 gelas setengah. Jadi intervalnya 3 hari ngosong, 3 hari mupuk. Terus untuk nyemprot atau pestisida kemarin kita semprot di 3 HST. 3 HST pertama cuma antrakol sama atonik. Jadi antrakol sama atonik saja untuk 3 HST. Kemudian 6 HST antrakol, atonik, regen untuk mengurangi resiko semut maupun jangkrik ya bos, karena agak semak lahannya, takutnya banyak jangkrik. Dosis ringan, maksudnya dosis ringan ini dosis yang dipakai itu kan ada aturan pakainya. Jadi kalau misalnya aturan pakainya 10 cc atau 10 mili, teman-teman tinggal menurunkan pakai 8 cc atau 7 gitu ya. Jadi dosis ringan maksudnya seperti itu, diturunkan dari dosis utama. Kemudian semprotan kedua kemarin di 11 HST. 11 HST kita masukkan tapi nggak pakai pupuk daun ya, masih atonik, kemudian Beyond M, lalu pakai imidacloprid untuk menjaga oteng-oteng. Jadi kalau musim kemarau ini saran saya memakai pestisida yang agak sejuk bos. Yang sejuk ini misalnya ya Beyond M itu agak sejuk, kemudian Ziplo ada ya, fungisida Ziplo itu agak sejuk. Kalau kita pakai yang
agak keras seperti Amistartop dan lain-lain, takutnya over ya, karena kelembapan kurang di permukaan, tapi kalau kita diesel terus di bawah mulsa ini lembab. Jadi itu salah satu kunci mungkin bisa sukses tanam semangka di musim kemarau. Nah ini untuk kutu-kutian, kutu-kutuan bos ya. Kutu-kutuan ini berbahaya sekali nanti kalau di musim kemarau seperti ini, terutama trap ya. Kalau trap ada di pucuk sini kelihatan nanti kalau sampai jangan sampai kalau kutu daun misalnya capuk dan lain-lain, kutu kebul ada di bawah daun. Tapi ini relatif aman, yang penting inseknya itu dosis ringan tapi terus jalan 3 hari sekali atau 5 hari sekali. Kalau aman-aman seperti ini, kasih dosis ringan aja untuk menjaga atau mengantisipasi. Oke bos, mengantisipasi merebaknya hama, serangga terutama. Ya kalau di musim kemarau ini jelas untuk bercak berkurang, saya kira untuk bercak itu berkurang, cuma yang banyak itu jelas hama, terutama kutu-kutuan yang berbahaya. Aduh, anginnya semilir banget bos, berbeda dengan yang pakai higro. Jadi untuk pengawasan yang tidak pakai higro ini, yang pertama jelas intensif ya, maksudnya persiapan insek itu harus. Kemarin Mas Rohmat tanya, daun semangka saya itu kerut-kerut mas. Nah kerut-kerut ini banyak sebab ya, mungkin bisa kekurangan unsur hara atau kelebihan pupuk atau kutu. Jadi banyak sebab, atau over insek juga bisa mas ya, over pestisida, sehingga pohon ini tidak mampu berbagi atau tidak mampu menyalurkan, sehingga biasanya daun di sini agak kerut-kerut ya, nggak masalah. Nah itu bila tidak disemprot insek, yang penting pupusnya ini cepat jalan, nanti secara perlahan bila dikena nutrisi atau kena asam amino nanti dia bening sendiri atau lemes sendiri, kerutnya hilang. Kalau di insek ya saya sarankan pakai metomil atau Vegasus atau imidacloprid ya teman-teman, seperti itu. Kalau abamectin kita gunakan untuk membasmi kutu trap, jadi kutu di pucuk. Kalau semua harus dibahas di satu video capek saya bos ya. Yang penting inti-intinya udah tahu semua. Ini yang penting kita bahas di musim kemarau. Kalau yang musim hujan udah banyak yang kita bahas. Dan ini bos yang kita pakai untuk 12 AST sampai hari ini cuma fungisida Ziplo, kemudian ada Antrakol ini ya, Antrakol sama Beyond M yang kita persiapkan. Yang saya katakan sejuk-sejuk tadi ini, Super Grow-nya pun belum kepakai ya, masih di bungkusan. Atonik juga masih 1 botol ini aja masih separuh lebih. Jadi relatif ringan untuk musim kemarau ini agar aman. Kalau ini OBR yang untuk oteng-oteng, ini bahan aktifnya imidacloprid ya. Kemudian apalagi ya yang perlu diupload, obat ular pakai itu Tenano sama Garcia. Itu saja, baru pakai Tenano kita aman bos. Sama aminobase, ini aminobase-nya untuk asam aminonya. Jadi enggak neko-neko lah untuk musim kemarau, standar saja yang sejuk-sejuk yang kita pakai.